Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul bermuajah perlu meneruskan kajian kita, yaitu mengkaji kitab Safinatun Najah, yang mana pada malam kemarin sudah kita haji bersama, kita pahami bersama fasal tentang syarat-syaratnya jamak takhir. Sekarang kita lanjutkan ke pasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi ikilah fasal surutul qasri utawi piro-piro syarate salat qasar iku sab'atun pitu. Ayyakuna suci arep ono opo safaruhu lungone wong iku marhalataini rong marhalah. Wa ayyakuna lan arep ono opo lungo iku mubahan den wenangake. Wal ilmu lan weruh bijawazil qasri kelawan menangi qasar. Wa niyatul qasri lan niat qasar indal ikhrami nalikane takbiratul ikhram. Wa antakuna lan arep ono opo as-sholatu sholat iku rubaiyatan bangsa petang rakaat. Wadawa musafari lan langgenge lelungan ila tamamiha tumeka maring sempurnane sholat. Wa alla yaqtadiya lan arep ora manut bimutimin kelawan wong kang sempurna fi juz'in ing dalam sak juz min sholatihi saking sholate wong kang sempurna. Sampun, anak-anakku, sedikit perlu sampean ketahui bahwa ilmu fikih ini atau kitab yang kita pelajari ini adalah salah satu ilmu yang sangat penting. Sampean tak omongi, sampeyan iki tanpa ilmu fikih, ibadah-ibadah sing sampeyan lakoni ora kira iso bener. Nek ibadah wis ora bener, apa iso sah? Ora mungkin iso sah. Ngeten niki sering kula sampekno teng tiang-tiang. Ngono iku kadang-kadang yo isih ana sing iso protes. Isih ana sing iso jawab. Sah utawa orane ibadah iku urusane Allah to, Pak? Nggih. Bener. Sah orane ibadah iku ancen urusane Allah. Saiki gampang-gampangane ngeten. Ana lowongan kerjaan. Syarate ijazah SMA umur 20 sampai 30 tahun. Terus sing lamar kerjaan iku mau ora duwe ijazah, umure ya wis 70 tahun misalkan.
Kira-kira diterima apa ora? Ora mungkin diterima karena tidak memenuhi syarat. Saiki sampean nglakoni ibadah sholat misalkan, tapi sampean ora memenuhi syarat-syaratnya, ora memenuhi rukun-rukunnya. Kira-kira diterima apa ora? Apa sholat kok kepet, aurat ora tertutup, wudune amburadul. Wes, kira-kira diterima apa ora? Apa isih ape ngomong diterima apa orane iku terserah Allah? Mboten saged. Ibadah apa wae iku ana aturan-aturane, ana ilmu-ilmune sing harus kita pelajari. Ora kok awuran sak karepe dhewe, ora awuran sak enake udele. Mangkane anak-anakku, ayo, apapun kondisi sampean, bagaimanapun keadaan sampean, ojo pernah terputus dengan majelis ilmu. Mbuh 1 minggu sekali, mbuh 2 minggu sekali, tetap sempatkan untuk belajar. Datangi majelis-majelis ilmu, datangi majelis-majelis taklim, ikuti tahlilan, ikuti istighosahan, yasinan, manakiban. Ringankan kaki sampean, datangi. Di situ akan banyak ilmu yang akan sampean dapatkan, termasuk ketenangan hati. Wis ora usah ngurusi cah kae sing sithik-sithik bid'ah. Di bid'ah nolak ben ae. Anggepen gak waras. Anggepen ae wong stres. Heran, tahlil bid'ah, istighosah bid'ah, maulidan bid'ah. Iki piye karepe? Nek ora sependapat, iku mbok yo meneng. Ora usah kecangkeman. Wong Jawa iku wis biasa ya. Nek wis nglakoni utawa lagi ape nglakoni sesuatu iku mesti kata-kata mburine diakhiri kata-kataan. Ape nang diuk misalke. Biasa malam jemaah ape tahlilan bar kondiuk, biasa bar tahlilan. Orang mungkin jawab ape tahlil utawa bar tahlil, orang mungkin. Mesti burine ditambahi an. Podo karo wedak niku. Arek-arek wedok niku. Wedak iku nek durung digawe arane isih wedak. Tapi nek wis digawe utawa lagi ape digawe, lagi iso diarani wedakan. Kathok nggih ngoten. Kathok iku nek durung sampeyan gawe arane sampeyan durung kathokan. Tapi nek wis sampeyan gawe baru sampeyan iso dikarani kathokan. Wong sing gak gelem tahlilan ya mungkin ngoten niku. Duwe kathok tapi ora digawe. Gundal gandul ngoten nggih. Gregeten aku. Sampun. Niki nek diterusno mungkin iso teko ndi-ndi. Intine ilmu itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada konteks ibadah. Ilmu juga dapat menjadi salah satu faktor diterimanya atau tidak ibadah seseorang. Sampun.
kita teruskan ke pelajaran kita. Faslun syurutul qasri. Fasal ini menerangkan tentang syarat-syaratnya qasar. Qasar ini adalah hukum ruksa, keringanan dalam beribadah. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa di dalam hukum fikih itu dibagi menjadi dua bagian. Ada hukum azimah dan ada hukum ruksa. Azimah hukum tetap, sedangkan ruksa hukum keringanan, hukum dispensasi. Orang yang perjalanannya 90 km ke atas itu cara mengerjakan sholatnya boleh dengan 4 cara. Dalam pertemuan yang kemarin sudah kita bahas. Yang pertama, sholatnya boleh tamam, sholat biasa kayak di rumah, sholat yang sempurna. Yang kedua, boleh dijamak takdim ataupun jamak takhir. Yang ketiga, yang sedang kita bahas sekarang, yaitu boleh diqasar. Dan yang keempat, boleh dijamak plus qasar. Nah, malam hari ini kita akan mengkaji, memahami tentang sholat qasar. Apa itu qasar? Qasar itu artinya memendekkan. Sholat sing petang rakaat didadekke 2 rakaat. Meringkas sholat sing 4 rakaat menjadi 2 rakaat tanpa menggabungkan pada sholat yang lain. Jadi sholat sing iso diqasar cuman sholat yang rakaatnya 4, Dhuhr, asar dan isya. Sedangkan maghrib dan subuh tidak bisa diqasar. Contoh, sampean pergi ke Semarang atau Jakarta misalkan, sampai Rembang sholat 2 rakaat. Setelah itu jalan maneh sampai Demak, waktunya asar, sholat asar 2 rakaat di Demak. Pergi maneh ketemu maghrib, sholat 3 rakaat. Jalan maneh ketemu isya, boleh 2 rakaat lagi. Itu cara mengqasar sholat. Nah, membahas qasar ini, sekarang yang harus kita perhatikan adalah bagaimana supaya sholat qasar yang dilakukan bisa sah dan benar. Di dalam kitab Safinatun Najah ini diterangkan cara dan aturan-aturan mengqasar sholat. Faslun syurutul qasri sab'atun. Untuk bisa mengqasar sholat, di dalam kitab Safinatun Najah ini harus memenuhi 7 persyaratan. 7 persyaratan ini harus terpenuhi semua. Satu ae ora iso dipenuhi, maka qasarnya dianggap tidak sah. Sekarang syarat yang pertama, an yakuna safaruhu
marhalataini. Perjalanan yang ditempuh minimal harus 2 marhalah. Ukuran marhalah iki gampang-gampangnya hitungan ya, supaya sampean ora bingung. Soale kathah pendapat ya. 1 marhalah iku kira-kira 45 km. Kalau 2 marhalah berarti 90 km. Niki maksudnya boten PP loh ya. Tapi 1 perjalanan kurang lebihnya harus mencapai 90 km. Itu syarat yang pertama. Sekarang syarat yang kedua. Wa an yakuna mubahan. Perjalanan yang dilakukan bukan perjalanan dosa. Sampean apa nang Bandung kok niate maksiat, jambret misalkan. Ngoten niku mboten angsal mergo perjalanan dosa. Tapi nek perjalanan ke Bandung iku mau dagang, kok di tengah-tengah perjalanan melakukan dosa, minum-minuman keras misalkan, ngoten niku masih boleh melakukan qashar. Soale perjalanannya mboten dosa, cuman di tengah-tengah perjalanan melakukan dosa. Jadi perjalanannya itu tidak boleh perjalanan yang dosa. Itu syarat yang kedua. Contoh perjalanan wajib, menuntut ilmu, pergi haji, membayar hutang, itu perjalanan-perjalanan yang wajib. Perjalanan sunnah, ziarah ke wali, silaturahim, ini perjalanan sunnah. Sampun. Sekarang syarat yang ketiga. Wal ilmu bijawazil qasri. Mengetahui diperbolehkannya qashar. Contoh, misalkan ono rombongan perjalanan ke Wali Songo atau rombongan kemana ajalah, yang penting bukan rombongan melakukan dosa. Di tengah-tengah perjalanan berhenti untuk menjalankan sholat dhuhr. Ketua rombongan sebagai imam sholatnya tanpa memberitahu pada rombongan. Maksudnya ketua rombongan orang ngasih tahu kalau sholat itu bisa dikosor 2 rakaat apabila perjalanan sudah mencapai 90 km. Imam main nyelonong ae, langsung sholat kosor 2 rakaat. Selesai sholat, makmum ono sing bingung, takon nang kanca sebelah, "Kang, iki mau sholat opo? Kok cuman 2 rakaat? Bukane sholat dhuhr iku 4 rakaat." Imame lali apa piye iku mau? Dijawab kali kanca sebelah, "Iku ngono mau sholat kosor makde, sholat sing isok diringkes 2 rakaat mergo awak dhewe iki sedang perjalanan jauh."
Oh, ngono iku ya oleh to Kang. Ya oleh no. Nah, hal seperti ini sholat kosornya tidak sah karena dia tidak tahu. Makanya alangkah baiknya, alangkah bijaksananya sebelum melakukan kosor itu ketua rombongan harus ngasih tahu dulu. Sampun. Jadi syarat yang ketiga harus tahu, harus ngerti kalau ada ajaran yang namanya sholat kosor. Sekarang syarat yang keempat. Wa niyatul qasri indal ikhrami. Harus niat kosor dan niatnya harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Lain kali jamak. Kemarin sudah kita pelajari kalau sholat jamak takdim niatnya itu tidak harus di takbiratul ihram, boleh di mana saja asalkan sholatnya belum salam. Itu kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir niatnya harus di waktu sholat yang awal. Kalau kosor ini niatnya harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Usolli fardhu duhri rakaataini qasron makmuman lillahi ta'ala. Kalau makmum, kalau imam ya tinggal diganti imaman. Aku niat sholat fardhu dhuhur 2 rakaat dadi makmum krana Allah Ta'ala. Sampun. Sekarang syarat yang kelima. Wa an takuna sholatu rubaiyatan. Sholat yang bisa dikosor hanya sholat yang rokaatnya 4. Dhuhur, asar, dan isya. Wa dawamus safari ila tamamiha. Syarat yang keenam, masih dalam perjalanan sampai sempurna sholatnya. Kalau sudah di rumah tidak ada sholat kosor. Sampun. Sekarang syarat yang terakhir, syarat yang ketujuh. Wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholatihi. Syarat yang terakhir, tidak boleh bermakmum kepada imam yang sholatnya normal. Baik imamnya ini orang yang mukim atau teman kita sendiri. Contoh, sampean pergi ke Jakarta sama teman misalkan. Sampean sama teman tadi akan melakukan sholat asar. Teman sampean tadi jadi imamnya, tapi dia tidak mau mengkosor sholatnya. Dia itu pengennya sholat yang tamam, sholat yang sempurna. Sedangkan sampean kepengen kosor. Maka sampean tidak boleh bermakmum ke teman sampean tadi. Lah nek sampean tetap maksa bermakmum pada teman sampean, maka kosor sampean batal. Bukan sholatnya loh ya, bukan sholatnya yang batal, tapi kosornya. Artinya apa? Jadi walaupun sampean ini niat kosor,
kalau imam yang sampean ikuti itu tidak qashar, ya sampean harus terus mengikuti sholat imam sampai selesai. Sekarang kalau dibalik, kalau imamnya qashar, sampean sholat normal, tetap sholat sampean sah. Setelah imam selesai salam, sampean tinggal menambah kekurangan rokaat sampean, seperti halnya makmum masbuk. Sampun, mudah-mudahan bisa dimengerti. Barokah, manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.